Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan cintai, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka kita hadir di majelis ilmu, terutama sekali sedang dalam keadaan berpuasa. Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita, sehingga nanti di yaumil qiyamah semoga dengan yang kita lakukan ini tentunya Allah ridho, ya, Allah ridho kepada kita sehingga nanti dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita tawasulkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati juga bapak-bapak, para dewan guru, bapak kepala madrasah yang hadir pada kegiatan kajian Ramadan pada pagi hari ini. Ya, singkatnya hadirin majelis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang maqasidut thaharah, ya, terlebih dahulu kita refresh otak dan refresh suara dulu, ya. Nah, di situ ada nada-nada syair, ya. Nada-nada syair untuk mengulangi atau sebagai persepsi mengulangi apa yang telah kita pelajari pada minggu yang telah lalu. Nah, kita coba dulu, ya. Kira-kira pakai lagu apa ini kira-kira? Hah? Apa kira-kira lagunya ini? Pernah dengar atau apa lagu Sholli wa sallim daiman? Pernah tuh? Pakai itu, ya. Fardunya wudu itu 6 perkara. Berniat ketika membasuhkan muka, membasuhnya wajah dan kedua tangan sampai kepada siku kedua tangan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman. Nah, ikut ya. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Mengusap sebagian rambut kepala, membasuhkan kaki sampai ke tumitnya, dilakukan dengan cara berurutan. Semua fardu yang telah disebutkan. Itu baru duduk. Nah, sekarang sunnah-sunnah wudhu, ya. Kemarin kita jelaskan ada banyak sekali. Nah, kalau ini pakai apa kira-kira?
Apa kira-kira lagunya? Sudah duduk. Baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan, usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Saya kurang pas. Apa kira-kira? Boleh pakai yang tadi juga. Ini berapa bait ini? Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oh lagi 1, 10. Baca basmalah, basuh telapak tangan. Coba diikuti ya. Baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan, usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan bagian dalamnya, menyelati jenggot tepalnya dan jemari kedua tangan dan kaki, dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan akurat. Kurang pas ini ya. Coba bisa pakai lagu-lagu yang nggak dangdut, bisa juga. Coba kira-kira. Cara yang lain ya. Kalau lagu obat hati apa nadanya? Obat hati, baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan, usap semua kepala telinga, bagian luar dan bagian dalamnya, menyelati jenggot tebalnya lelaki dan jemari kedua tangan dan kaki, dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan. Dua baris setelahnya itu dibaca 2 kali ya. Bergegas dalam usapan dan basuhan, bergegas dalam usapan dan basuhan. Sunnah wudu yang perlu dilestarikan, sunnah wudu yang perlu dilestarikan. Sunnah wudu. Sekarang yang membatalkan wudu ya. Nanti materi-materinya juga ada giniannya biar semangat. Ya, yang membatalkan wudu. Sudah. Ya. Ini ya yang membatalkan wudhu. Berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa pakai yang tadi ya, lagu Tombo Adi itu. Ya, kita tes lagi. Dengan 5 hal wudhu menjadi batal, keluarnya
Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut materi ya. Kok ada bisa di Oke, sekarang maqasid utama yang kedua ya, yakni mandi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kajian kita pada pagi hari ini, yakni maqasidut thaharah yang kedua, yakni tentang al-ghuslu. Al-ghuslu artinya mandi. Mandi. Secara bahasa, al-ghuslu ditaarifkan atau didefinisikan oleh ulama dengan kata as-sayalan. Apa arti as-sayalan? Menjalankan atau mengalirkan. Nah, kemudian menurut istilah syarak yang dimaksud dengan thaharah, yakni dalam khusus pembahasan mandi, yaitu ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin. Artinya ya, mengumumkan atau mengalirkan air ke seluruh badan ya. Ini dengan menggunakan air biniyatin maksusatin, tentunya dengan niat yang khusus pula. Dan di mazhab kita, mazhab Syafi'i, niat itu hukumnya wajib. Itu menurut istilah. Kemudian kita kutip lagi dari yang lain, referensi yang lain. Mandi adalah mengalirkan air secara merata. Tadi kan ta'mimu jami'il badan, meratakan seluruh badan dengan menggunakan air. Ini ada maksusatin. Kalau di pengertian yang lain, mandi adalah mengalirkan air secara merata ke seluruh tubuh. Itu mandi. Nah, apa hukumnya mandi? Di sini akan dijelaskan hukum-hukum mandi tersebut ada 5 hukum. Ya. Yang pertama, mandi itu ada kalanya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Biasa wajib. Pertama, bila dinazarkan mandi itu. Bila dinazarkan. Kemudian yang kedua, jika keluar mani. Apa yang daftar wajib? Jima. Loading. Apa itu jima? Ikhwan, hasyafah, fil farji. Nah, kita pakai referensinya ya, biar oke. Itu hukum mandi yang pertama, yakni wajib. Kemudian ada hukum mandi itu hukumnya mandub atau sunnah. Mana yang hukumnya mandub? Pertama, misalnya mandi ketika mau Jumatan, ya. Atau di sini jelaskan kaghusl jumu'ati wal idain. Mandi Jumat dan mandi hari raya, idain, 2 hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sunnah mandi.
Kemudian ada hukum mandi yang bersifat mubah. Nah, di sini dijelaskan idza kana litabarruri awil tanazufi biduni niyatin shalihatin. Sifatnya mubah, yakni untuk semata-mata tabarruk. Apa kan tabarruk? Asal katanya barodah. Ada yang segar awak. Punya mubah. Dia contoh mandi bilang dulu, ya. Atau dengan tujuan untuk tanazuf. Tanazuf itu untuk membersihkan badan. Santri biasanya berapa kali mandi sehari? Hah? 3? Oh, luar biasa, 3 kali ya. Pertanda nilai santri-santri salah sekali, alhamdulillah. Nah, ini hukumnya mubah. Kemudian ada hukum mandi itu makruh. Di mana makruhnya hukum mandi yang dihukumi makruh? Yakni berendam bagi orang yang sedang berpuasa. Mandi lalu balik pokok misal itu puasa. Dia lembab boleh orang ada Allah panas kita meloni misalnya kan berpuasa baik itu berenang. Nah, kemudian yang kelima hukum mandi ada kalanya hukumnya haram, dirancang haram. Haram ini dibagi jadi 2 nanti, haram tetap sah dan haram dan tidak sah. Kapan dia haram tetap sah? Ya. Jika menggunakan air yang didapatkan dengan cara paksa, siap bisa PT. Nah, kemudian ada haram yang bersifat tidak sah. Apa contohnya? Idza kanat haidhan bi niyatit ta'abbudi. Bagi wanita haid yang dengan berniat ta'abbud enak. Apalagi berniat mandi karena dia suci dari haid, sementara di rumah suci dari haidnya. Ini hukum-hukum mandi. Pertama wajib, kedua mandub, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Next ya. Nah, yang mewajibkan mandi. Nanti ini ada lagu-lagunya juga ya. Mulai dari yang mewajibkan mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 untuk wanita dan laki-laki, yakni keluar mandi dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. Dilanjutkan nanti dengan rukun-rukunnya ya. Sebenarnya untuk anak kecil yang begini-beginian. Nah, kita fokus ke hal-hal yang bisa mewajibkan seseorang itu mandi atau mujibatul muslim. Di sini jelaskan ada. Nah, yang 6 ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang khusus untuk perempuan saja, dan ada yang antara perempuan dan laki-laki, mustarik istilahnya. Dan kita jelaskan ada yang ma yahtassu bin nisa dan ada yang ma yashtariku fihi rijal wan nisa. Wajib dengan mama, kajian dengan nina, kajian wajib dengan nina doa. Nah, kira-kira dari yang 6 yang kita lihat di slide ini, mana kira-kira yang wajib untuk perempuan saja? Haid, nifas, dan melahirkan atau bila ada. Nah, adapun yang 3 di atasnya, misalnya masuknya hasyafah ke dalam mandi, keluarnya air mani, ya, jenazah muslim selain orang yang mati syahid. Nah, ini untuk baik laki-laki maupun perempuan.
Nah, yang pertama yang mewajibkan mandi, ya, yakni masuknya hasyafah ke dalam farji. Apa dengan hasyafah? Apa dengan hasyafah? Pak kepala, ya. Pak kepala yang ada di bawah. Namun kepala madrasah, kepala di atas. Kalau ini khusus yang kepala di bawah. Yang syafah itu adalah rasus otak makaken dengan. Nah, itu yang pertama. Ada catatannya ini. Wallah betul farji kullu ma yusamma farjan sawa'un akana bulan aw duburan. Baik itu memasukkan hasapahnya di kubur maupun di dubur. Min adamiyin aw ghairihi. Baik itu dia memasukkan hasapahnya ke manusia atau hewan. Jangan borok bisa. Benar saya ilegal. Nah, kubulan amduburan min adamiyin aw ghairihi hayyin aw mayyitin. Baik tempat dia memasukkannya itu dia hidup atau dia kangen bisa. Tidak, enggak. Nah, perpisahan mana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Tentu sekali rata-rata kayaknya sudah pernah mimpi, ya. Kalau kelas 1 sanawiyah ada yang sudah balik? Ya. Mimpi yang istilah mimpi basah. Apa kena mimpi basah? Mimpi yang membuat badan jadi basah, badan jadi mandi. Iya kan? Kan wajib mandi. Pasangan awak kan? Mimpi basah. Nah, itu. Tapi yang keluar mandi. Nah, di sini ada penjelasannya. Dhabitul mani alladhi yujibul ghusla isnani. Pertama, ayyakuna mani syakhsi nafsi, bahwa ada mani seseorang itu merupakan mani dirinya sendiri. Mani dia. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu mani ghairihi. Maka tidak wajib mandi apabila keluar dari alat vitalnya itu mani orang lain atau mani yang lain. Dia bisa mani. Nah, kemudian yang kedua, ayyakun al-khariju minhu awwal mani. Yang penting intinya begini, ya. Yang penting keluar mani. Nah, baik keluarnya nanti dengan berbicara sukul mani, ya, biasanya dia keluar tadafuk. Apa kan tadafuk? Muncrat. Prop. Itu ada 3 modelnya. Pertama, at-talazzuzu fi khuruji, sangat lezat, nikmat jika dia keluar. Ya. Air maksudnya yakhruju bi syahwatin, dia keluar dengan adanya syahwat. Kemudian dia ada muncrat. Dan bisa juga ar-raihatu idza kana ratban raihatul ajin. Baunya itu misalnya kalau dia basah seperti baunya ajin. Ajin apa? Tepung. Ngapain yang parang? Adonan. Dan
jika dia kering, ya, seperti raihati bayadil baik, yang seperti baunya putih telur. Menarah muncrat ida, pun ida, ampun malik, iya, ya. Nah itu bisa mewajibkan mandi. Nah kemudian yang ketiga adalah jenazah muslim selain orang yang mandi syariah, itu wajib dimandi. Adapun cara memandikan jenazah muslim sudah dibahas di fikul jenazah. Ini yang musytarik bainan nisa wal rijal. Adapun yang mayahtasu bin nisa ada 3. Pertama haid, kedua nifas, 3 wiladah atau melahirkan. Ya. Adapun pembahasan haid mungkin yang kalian sudah pernah pelajari, dan kajian juga Ramadan ini adalah bahasanya khusus yang mudri. Ya. Silakan beliau yang fikih haid. Jadi itu kan yang jenazah mama itu ya. Namun haid nina, sehingga namun nina dia beraja tadi sisu jenazah sama mama dia beraja masalah haid. Adapun mempelajari haid bagi laki-laki apa hukumnya kira-kira? Fardu kifayah. Namun nina fardu ain. Lagi dalam beliau senina, ya, wajib dia mengajarkan istrinya tentang masalah haid. Kemudian jika apabila dia tidak bisa, maka dia tidak boleh melarang istrinya untuk keluar belajar tentang haid. Karena permasalahan yang menyangkut tentang haid itu banyak sekali, embel-embelnya. Sholat, puasa, jima, talak, dan lain-lain. Nah, itu tentang haid. Nah, kemudian yang kedua nifas, dan yang ketiga melahirkan atau wiladah. Ini yang mewajibkan mandi ada 6. Nah, lagunya ada tadi itu, ya. 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 untuk wanita dan laki-laki, yakni keluar mandi dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. Nah ya. Nah sekarang rukun mandi. Berapa rukun mandi? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Pertama rukun mandi itu adalah niat. Kira-kira berniat ketika pertama kali membasuh sebagian daripada badan. Karena seluruh badan itu merupakan anggota mandi. Namun anggota wudu berapa? 4. Yang pertama muka atau wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Kalau mandi sopok jadi seluruh, ya, seluruh badan. Nah, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh kulit dan juga apa yang ada di bawah rambut. Yakni yang dimaksud di situ di bawah rambut adalah kulit kepala, misalnya kepala. Jadi seluruhnya harus dibersihkan. Apalagi ada umat, kemudian rangkong, leleh, misal harus kena dengan air semua. Jadi harus diratakan. Tahmimul ma' ilal badan. Nah, ada juga yang menambah satu lagi rukun, yakni menghilangkan najisnya. Ya. Benar najis ya bersih dulu, dia menjadi tenang. Itu rukun-rukun mandi. Syarat mengesah mandi. Dalam hal ini mandi boleh. Ya. Pertama dia harus Islam. Kemudian dia tamyiz, mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti wudu. Ya. Kemudian, di sini ada kata wudunya, karena memang syarat sah mandi itu dia masuk juga syarat sah wudu.
mengetahui pekerjaan yang fardu di dalam mandi. Ya. Nah, misalnya kalau di fardu wudu ada 6 perkara, kalau fardu mandi ada 3 perkara atau 2 perkara. Tambahannya tadi. Itu harus diketahui. Besa fardu, besa sunnah. Mana pekerjaan yang sifatnya fardu, mana pekerjaan yang sifatnya sunnah ketika mandi. Kemudian yang keempat, air yang digunakan untuk wudhu ataupun mandi, ya, khusus bahasan mandi, harus dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan, dengan menggunakan air mutlak. Jangan menggunakan air mutanajis atau air mustakmal yang kurang dari 2 kulak itu dipakai mandi, mandinya tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi, artinya pada kulit, pada zahirnya, ya karena lahirnya. Tidak ada sesuatu pada zahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh anggota tubuh, baik itu nanti ketika mandi maupun ketika wudhu. Baik, sah-sah ya. Kemudian terus menerus istimrornya, kekal niatnya sampai pada akhir sempurnanya mandi. Nah, ini mandi atau wudhu, tapi ambil mandinya. Nah, tidak ada sesuatu akibat yang dapat merubahkan sifat air sampai kulit, ya, kulit tubuh anggota mandi. Kalau misal ini jeding apa namanya, ini jeding kemudian kaikan kai atau bawul kaikan kai, kan pertama ini mensucikan marmarul ma ember dengan sedap di atas ember remisi bu ember dia mupi itu deh mupi misal sember berubah isi. Nah, berarti dia merubah sifat air. Kemudian selanjutnya mengalir airnya hingga sampai ke seluruh tubuh anggota wudhu maupun anggota mandi. Kalau mandi pada sebenarnya sarasa mandi dan sarasa. Nah, untuk yang perempuan wanita syarat mengesah mandi, ya, sudah berhenti dari darah haid maupun darah nifas maupun darah wiladah. Nah, adapun jika dia mandi berniat mandi beli ingkar masih haid atau hukumannya haram dan tidak sah. Tidak sah di sini. Mandi bagi orang yang kekal hadasnya, daikul hadas, berhadas-hadas lentur, syarat harus ditambah lagi 2 perkara. Itu mandinya harus sesudah masuk waktu sholat yang berhadas jelek. Kemudian harus segera dilaksanakan wudhu ataupun mandi. Kalau di sini pembahasannya mandi, harus segera dilaksanakan mandi itu dengan segera. Kapan mandi? Nah, ini kita kutip dari kitab Minhajul Qadim dan di ayat itu. Ini syarat-syarat sah mandi. Ya, kita ngebut ya karena 3 pembahasannya hari ini: mandi, tayamum, izalatun najasah. Nah, adapun izalatun najasah nanti syair yang berbicara, ya kita jelaskan begini. Nah, sunnah mandi beristinja, istinja dulu, ya. Salah main, nah, besok dulu, ya. Kemudian berwudu, ya. Berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Atau juga ada yang mengatakan baik itu sebelum mandi atau di tengah-tengah mandinya ataupun di akhir mandinya. Misal lupa di awal atau di tengah
Adalku menggosok semua kulit. Hampir saya hanya tahu yuman kan. Gosok misal muka bisa dengan bau. Itu sunnah-sunnah jika mandi wajib. Kemudian memulai dari belahan tubuh yang sebelah kanan dulu. Kemudian at-tayammum. Apa kan at-tayammum? Memulai dari kanan. Lalu kemudian serba 3 kali seperti wudhu, ya, atas lis itu sunnah juga. Kemudian muala, apa kena muala? Mualanya sunnah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari adanya sunnah muala? Misalnya berhadas besar, ya, kemalam berhadas besar, dengan bermandi. Kalau tertulis tidak, parah jalan hutan main diganggu. Niat mandi, misal jam 10 niat mandi atau jam 11 misal niat mandi, ya Allah tertulis. Lalu sampai kapan kita, ya, pas sebelum subuh, boleh. Nah, tetapi sunnahnya mual. Itu di antara sunnah-sunnah mandi. Ya, sebenarnya banyak ya sunnah-sunnah mandi itu. Nah, kan yang mewajibkan mandi itu adalah memasukkan zakat ke farji. Ini ada sedikit tambahan. Dan sungguh Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Qur'an, dan demikian juga ashabnya, yakni ashab Syafi'i, jika seorang laki-laki memasukkan zakatnya ke mulut wanita, ini pembahasan untuk bapak-bapak sebenarnya, atau ke dalam telinganya, atau lain-lain, atau misalnya di antara 2 pahanya selain sunat, apa kok selak impor nani, atau ke dalam di antara 2 pahanya dan ia tidak keluar mani, maka ia tidak wajib mandi. Ini di dalam kitab Al-Qur'an, ya. Ini dikutip dari Majmu' Syarah Azhar. Harap dengan isang ya, Igo mulai, kamran kira-kira. Nah, adapun yang mewajibkan mandi tadi adalah adamiyyin atau ghairihi mereka, harus tertentu, hayyin atau mayyitin soalnya. Ini intermezzo sahabat mana? Ini masih sunnah mandi. Ada juga membaca kalimat syahadat, ada juga membaca basmalah. Ya. Nah, ini tambahan tadi ya, berwudu sebelum dan sesudah mandi atau di tengah-tengah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada marak lutut. Kemudian membasuh kotoran yang menempel pada tubuh dengan menggosokkan kedua tangan sebatas kemampuan atau jangkauan. Saya jelaskan tadi. Menghadap ke arah kiblat apabila tidak mandi dengan telanjang. Tidak biasa berbeda mandi. Telanjang apa? Membasuh sampai 2 dan 3 kali atasnya sudah tadi. Tidak meminta bantuan kepada orang lain atau isti'anah seperti wudhu. Membasuh di bagian atas sambil mendahulukan anggota yang sudah itu. Nah, tadi sunnah mandi, sekarang mandi sunnah. Apa itu mandi sunnah? Mandi yang sunnah disunahkan.
Ini contoh seperti misalnya mandi Jumat. Nah, dikatakan di dalam At-Taqrir As-Sadidah ya, bahwa mandi Jumat itu merupakan sepaling afdol di antara mandi sunnah. Bahkan ada juga At-Taqrir yang mengatakan bahwa Jumat itu mandi wajib. Pirang dengan mandi Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajr. Atau waktu subuh baru mandi Jumat. Itu sudah bisa masuk waktunya. Pirang yang batas dengan mandi Jumat. Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jumat. Nampak Jumat kita. Ada di masjid di Jumat. Wa yusallu liman yuridu ay yahdhura al-jum'ata, dan disunahkan bagi orang yang akan hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Namun dengan ya sembahyang Jumat kemudian tidak sunah. Takhiruhu inda iradatil khuruji lis-shalah, mengakhirkan atau memperlambat waktu mandi itu ketika ingin keluar untuk sholat Jumat. Misal kita sembahyang Jumat jam berapa? Misal contoh setengah misal berangkat tangan pondok jam setengah kurang 15 misal. Berarti mandi dulu, ya mandi baru langsung berangkat. Ini yang paling afdol. Kalau mandi sedek malam, paling afdol yang mau diambil ya kemarin lambat Jumat. Kemudian yang kedua mandi 2 hari raya, itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, kalau ini berbeda mulainya. Kalau tadi kan tulu'il fajri lalu mandi Jumat. Kalau Ghuslul Idain mandi 2 hari raya itu kapan masuk waktunya? Min muntasifil lail, pertengahan malam. Kita jam-jam 12 semua baru mandi hari. Pirang lebih waktu wayakudu waktu di guru bisyamsi. Berarti dia begak bilo ini mulai dengan pertengahan malam sampai dengan guru bisyamsi sampai terbenam matahari. Wa yusanul ghuslu lil yaum, dan disunahkan mandi itu bagi hari itu juga. La liman yuridu hudur sholati faqat. Nah, tidak hanya untuk orang yang akan melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan ya, orang yang sedang dalam keadaan haid pun disunahkan untuk mandi. Wa yusallu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Sunah masih imam haid. Namun haid kan dan kanggo lalu sholat hari raya. Tapi kalau mandinya disunahkan. Itu untuk 2 hari raya. Nah, mandi ketika ingin masuk ke masjid. Ini jarang nih. Al-ghuslu li dukhulil masjid. Nah, setiap pertama di masjid disunahkan mandi. Belum menikah biasa untuk doang. Nah, kemudian mandi karena haji dan umroh. Nah, ini waktu umroh. Memang para misal umroh, mandi di masjid jadi masjid bir Ali. Kita pasang setelah mandi akan pasang ihram, mengambil mikot. Nah, kemudian yang termasuk mandi sunnah adalah mandi untuk sholat gerhana, baik itu sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari. Nah, berbeda lagi waktunya ini. Ya. Kapan waktunya? Wa yadkhulu waqtuhuma bi ibtida'i taghayyur.
Ya. Adapun masuk untuk melaksanakan mandi khusuful qamar dan khusuful syams, ya, ketika mulai berubah, misal gerak jenuh, gerhana jenuh, mulai berubah ke jenuh, nah, itu tempatnya disunahkan lah. Maupun bulan mulai berubah dulu, malah menyatu duluan kan, itu tempatnya. Nah, lalu kapan batasnya? Ya, wa yakhruju waqtuhuma bi fi'li shalah. Demen tuah sembahyang gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, iya kan. Adapun setelah sholat sudah tidak sunnah kan? Sunnah lagi. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah mandi orang yang masuk Islam. Nah, kalau dalam kitab Fatwa di situ dijelaskan ada 13 yang termasuk mandi-mandi yang sunnah. Nah, termasuk nanti mandi untuk, nah ini istisqa ada ya, istisqa mandi untuk orang yang memandikan mayit. Mandi mayit disunahkan mandi juga. Walau kan mayit itu kafir, sekalipun mayitnya itu adalah mayit orang kafir, ya. Walau kan al-ghasilu haidan aw nufasaa, ya. Sekalipun ada orang yang memandikan itu misalnya orang yang sedang haid ataupun sedang nifas. Pirang tak mandi, ada pemandian mayit. Pirang tak disuruhan itu mandi. Wa yadkhulu waqtuhu bil faraghi min ghusl mayyit. Demen waktu selesai mandi mayit, dia akan disuruhan mandi. Ghuslul istisqa ya, ghuslul istisqa juga ada. Nah, lalu sekarang ketika ada orang yang berhadas besar, apa yang haram dilakukan? Biasa disebut sholat, kemudian tawaf, melakukan sholat dan yang searti dengan sholat. Biasa searti dengan sholat seperti sujud sahwi atau sujud tilawah. Ya. Ketika misalnya ada orang yang membaca ayat-ayat as-sajdah, Allahu Akbar dalam sujud, itu juga haram dilakukan. Kemudian melakukan tawaf, biasa untuk mushaf, baca Quran, walaupun hanya sebagian ayat termasuk basmalah, namun ternyata ia Quran. Hukum haram ini jika ya, ia memang bermaksud membaca Al-Quran. Adapun jika tidak bermaksud membaca Al-Quran seperti ingin barokah misalnya, maka itu diperbolehkan. Misalnya dawam baca kulhu, ya udah amalan. Ternyata dengannya berhadas besar. Ada udah niatan baca Quran, niatan sih. Bawa mushaf, diam di dalam masjid,